Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan rukun iman paling pertama. Pengertian iman. Kata iman tentu merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita bahkan pasti sering mengucapkan maupun sering mendengar kata iman. Tetapi sesungguhnya yang harus sama-sama kita pahami adalah apa itu iman. Mari kita bersama-sama membaca hadis Nabi SAW berikut ini. Al-imanu ma'rifatum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa amalum bil arkan. Al-imanu, iman itu adalah ma'rifatum bil qalbi, meyakini dalam hati, wa qaulum bil lisani, mengucapkan dengan lisan, wa amalum bil arkan, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini merupakan pengertian dari iman. Dari hadis tersebut bisa kita ambil kesimpulan, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meyakini dengan hati bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, mengucapkan dengan lisan kalimat syahadat, dan mengamalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan Allah, serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman disebut sebagai mukmin. Wajib ada loh. Ketiga ciri-ciri tadi, yaitu meyakini Allah dengan hati, mengucapkan kalimat syahadat dengan lisan, dan mengamalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga ciri-ciri tadi wajib ada dalam diri setiap orang Islam. Baru ia bisa disebut sebagai seorang mukmin atau orang beriman. Kalau salah satu dari ketiga ciri-ciri tadi ada yang hilang atau tidak ada, maka ia tidak bisa disebut sebagai seorang mukmin, tetapi munafik atau fasik. Apa itu munafik? Munafik adalah orang yang melakukan perbuatan yang diperintahkan Allah, mau mengucap kalimat syahadat, tetapi ia tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Dengan kata lain, orang munafik ini hanyalah orang yang berpura-pura beriman kepada Allah. Ia mau melakukan perbuatan yang diperintahkan Allah. Ia mau beribadah. Ia mau mengucap kalimat syahadat. Tetapi ia tidak percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Ia melakukan ibadah itu dengan terpaksa atau hanya berpura-pura beriman. Contohnya, orang yang bersedekah tetapi niatnya hanya agar disebut dermawan, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan contoh perbuatan munafik. Atau orang yang berpura-pura menolong orang lain, orang yang berpura-pura membantu orang lain, tetapi ia hanya ingin mengambil keuntungan dari orang tersebut. Atau dengan kata lain, ada maunya. Nah, ini juga merupakan contoh perbuatan orang munafik. Ia tidak tulus, tidak ikhlas. Rasulullah SAW menyebutkan ada 3 ciri orang munafik. Yang pertama, jika berbicara ia suka berbohong. Yang kedua, jika berjanji tidak ditepati. Dan yang ketiga, jika diberi kepercayaan, ia berkhianat. Nah, mudah-mudahan ketiga ciri ini tidak ada di dalam diri kita semua. Kemudian fasik. Orang fasik hampir sama dengan orang munafik.
Tetapi bedanya orang fasik adalah mereka yang hatinya yakin dengan Allah, mau mengucap kalimat syahadat, tetapi enggan melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau munafik tadi, perbuatannya mau dikerjakan, kalimat syahadat mau diucapkan, tetapi hatinya tidak percaya Allah, itu munafik. Tetapi fasik, hatinya yakin, percaya dengan Allah, mau mengucap kalimat syahadat, tetapi perbuatannya tidak dilakukan. Contoh, orang Islam, tetapi tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah bayar zakat, dan lain sebagainya. Atau bahasa populernya, Islam KTP. KTP-nya tertulis Islam, biodatanya tertulis Islam, identitas dirinya tertulis agamanya Islam, tetapi ia tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, itu merupakan contoh orang fasik. Dan mudah-mudahan ini juga tidak ada di dalam diri kita semua. Anak-anakku semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghitung kita semua sebagai golongan dari orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan golongan orang-orang munafik, apalagi golongan orang-orang fasik. Kalaupun ada ciri-ciri munafik atau fasik di dalam diri kita, mari kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, menuntun kita agar kita mampu menjadi seorang mukmin, orang yang beriman dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diambil pelajaran. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.